Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalam upaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk senantiasa bermulazamah dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebab orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibacakan, diperdengarkan, dijelaskan akan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imanan, iman mereka menjadi bertambah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama mengambil pelajaran dari satu ayat Allah yang mulia di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Artinya, wa qulna ya Adam, kami kata Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau bersama dengan istri engkau di dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan wahai Adam, engkau makan dan minum dengan sepuas-puasnya segala apa yang ada di dalam surga ini. Haitsu syi'tuma, silahkan dari berbagai arah, dari berbagai sisi, silahkan nikmati segala fasilitas yang ada di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi jangan engkau dekati satu pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka engkau dan istri engkau termasuk yang melakukan kezaliman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum ajmain. Dari satu ayat Allah yang mulia ini ada 3 prinsip dasar kehidupan bagi umat Islam tatkala mendapatkan nikmat dan kesempatan hidup di dunia ini. Adapun 3 prinsip dasar itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah prinsip halal dan haram. Yang kedua, antara optimisme dan ujian. Dan yang ketiga, sebab kegagalan dan syarat keberhasilan. Adapun prinsip dasar kehidupan yang pertama adalah tentang prinsip halal dan haram. Bahwasanya Allah Azza wa Jal sebelum benar-benar menurunkan Adam alaihissalam ke dunia ini,
Allah telah mendidik Adam alaihissalam. Allah telah mengajari Adam alaihissalam. Allah telah memperkenalkan Adam alaihissalam tentang prinsip yang sangat mendasar, yaitu prinsip halal dan haram. Agar supaya kelak kita keturunan Adam alaihissalam menyadari bahwa hidup di dunia ini ada aturan main, ada prinsip dasar. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian menyangka dan mengira hidup di dunia ini adalah untuk sebebas-bebasnya melakukan apa saja yang diinginkan oleh syahwat? Tidak ada aturan main di dalam kehidupan ini. Apakah kalian menyangka dalam hidup ini tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada hak, tidak ada batil? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka dan mengira bahwa kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak nantinya? Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, maka prinsip halal dan haram wajib bagi kita semua untuk memahami dan mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, innal halal bayyin wal haram bayyin, bahwa Islam telah mendidik kita dan telah mengajari kita tentang halal sudah sangat jelas, sudah sangat terang. Yang haram pun sudah sangat terang, sudah sangat jelas. Tinggal kemudian kita belajar untuk mengetahui halal dan haram. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Man amala sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Sesiapa yang kemudian mengisi kehidupan dunia ini dengan tidak memperhatikan prinsip halal dan haram, sehingga akhirnya dia menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak syahwatnya saja, dia melakukan perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi, perkara-perkara yang haram, maka kelak di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan sebagai buah daripada perbuatannya itu. Dan siapa yang dengan sadar lalu kemudian menjalani kehidupan ini dengan prinsip halal dan haram, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, mereka lah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan di dalam surga dia akan mendapatkan balasan rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, kesimpulan untuk prinsip yang pertama ini adalah bahwa kita hendaknya mensyukuri nikmat hidup yang sementara ini, yang singkat ini. Dan sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat hidup ini adalah dengan kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam kehidupan ini, yaitu diantaranya ada prinsip halal dan haram. Kemudian ma'asyiral muslimin, prinsip yang kedua dari ayat Allah yang mulia ini, bahwa di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, di sana ada optimisme sekaligus ujian. Optimis karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ma'asyiral muslimin, kita harus optimis dalam hidup ini sebab Allah menjadikan stok halal jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada stok yang haram. Dan Allah juga menjadikan jalan-jalan untuk mendapatkan yang halal jauh lebih lapang daripada mencari rezeki dengan menjemputnya dengan cara yang haram. Jalannya sangat-sangat sempit. Disinilah kemudian kita harus optimis ma'asyiral muslimin, bahwa banyak sekali jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam upaya kita menjalani hidup ini, dalam upaya kita kemudian memenuhi apa yang menjadi hajat-hajat kebutuhan kita, yang kalau kita merujuk di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-14, Allah menyebutkan bahwa setiap kita pasti tertarik, bersyahwat terhadap 6 hal. Allah mengatakan zu'ina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika matal hayati dunia. Bahwa ketika kemudian kita merujuk pada ayat ini, maka siapapun yang mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini
pasti dia berkeinginan terhadap 6 hal. Yang pertama lawan jenis, yang kedua keturunan, yang ketiga adalah harta, diantaranya emas dan perak, yang kemudian adalah kendaraan, yang kemudian adalah binatang ternak, kemudian sawah, tanah, ladang, kebun, rumah. Ini semua adalah mataul hayati dunia, kesenangan dunia. Dan Allah tidak melarang kita untuk mengumpulkan semua ini. Dan yakini dan imani serta optimismelah ma'asyiral muslimin, bahwa dalam upaya kita mendapatkan kesenangan dunia ini, jalannya jauh lebih luas dengan cara-cara yang halal, jauh lebih lapang dengan cara-cara yang halal. Dan sebaliknya ma'asyiral muslimin, untuk perkara yang haram stoknya sangat sedikit dan jalannya pun sangat sempit. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ujiannya adalah bahwa ternyata kecondongan kita itu ternyata lebih kuat terhadap perkara-perkara yang haram daripada perkara-perkara yang halal. Meskipun kemudian stok yang haram itu lebih sedikit, tetapi ternyata dia lebih menggoda daripada yang halal itu. Ada 2 ayat yang kita ketengahkan untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-8, Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menjadikan kecondongan jiwa kita itu pada 2 hal, dan ternyata Allah mendahulukan penyebutan yang pertama fujuraha wa taqwaha, bahwa kecondongan kita ternyata lebih kuat terhadap perkara-perkara yang haram. Ini adalah ujiannya. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100, Qul la yastawi al-khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik, antara yang haram dan yang halal. Walau yang buruk itu, yang haram itu lebih menarik, lebih menggoda. Inilah ujiannya ma'asyiral muslimin. Karena itulah ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, pada prinsip dasar yang kedua ini, hendaklah kemudian kita agar dapat memahami prinsip halal dan haram dengan baik dan benar. Disinilah kemudian kita umat Islam wajib untuk belajar, wajib untuk menuntut ilmu, dan tidak mengenal usia, dan tidak ada istilah pensiun di dalam belajar dan menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita belajar, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian baru kemudian kita pensiun dari belajar. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ma'asyiral muslimin, prinsip dasar yang ketiga, ketika kita berbicara tentang sebab kegagalan dan syarat kesuksesan, maka pada ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa pada akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, lalu kemudian memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Apakah kemudian Adam alaihissalam dan Hawa mendekati pohon yang dilarang oleh Allah dan memakan buahnya itu disebabkan karena tipu daya syaitan yang hebat, disebabkan karena makarnya yang luar biasa? Tidak, ma'asyiral muslimin. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah, dan Allah tidak menjadikan alasan Adam mendekati buah yang dilarang oleh Allah dan memakan buahnya adalah karena tipu daya dan makar syaitan yang dahsyat. Tidak. Allah mengatakan di dalam surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah mengingatkan Adam tentang pohon yang tidak boleh didekatinya. Jauh-jauh sebelumnya telah diperingatkan oleh Allah. Akan tetapi Adam telah melupakan, telah melalaikan apa yang dilarang itu. Walam najid lahu azma, kata Allah. Dan kami, kata Allah, tidak mendapati pada diri Adam ada azam yang kuat, kemauan yang kuat untuk tunduk terhadap syariat Allah, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Setidaknya kita mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa sebab utama kegagalan hidup di dunia bahkan di akhirat nanti adalah ketika azam kita, kemauan kita lemah untuk berdiri di atas jalan yang Allah ridhoi. Ketika kita kemudian lebih memperturutkan hawa nafsu kita dalam menjalani kehidupan ini dan mengabaikan larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini. Dan ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain, dan juga menjadi syarat penting bagi kita bahwa sebab utama keberhasilan hidup di dunia ini adalah ketika kemudian kita konsisten dan komitmen di atas jalan yang Allah gariskan kepada kita semua dalam kehidupan ini, yaitu jalan Islam.
Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa Allah menginginkan agar tatkala kita mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini, agar supaya langkah kita benar-benar di atas jalan rel kehidupan yang Allah sudah fitrahkan untuk kita semua, yaitu Islam. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kereta api meskipun kemudian begitu kencang dia berjalan, tapi selagi di atas relnya insya Allah akan aman-aman saja. Tapi manakala dia keluar dari relnya, disitulah kehancuran. Ma'asyiral muslimin, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun posisi hidup kita di dunia, selagi kita berada di atas rel kehidupan yang digariskan oleh Allah yaitu Islam, insya Allah akan aman. Tapi manakala kemudian kita mulai keluar, menyimpang dari rel kehidupan yang digariskan oleh Allah, itulah kehancuran dan kebinasaan bagi manusia dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keislaman adalah tujuan utama kita dalam kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam dan mematikan kita dengan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah al-wahidul qahar al-azizul ghaffar yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu asra'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan kita mengharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan bagi negeri ini. Semoga musibah yang menimpa umat Islam segera diangkat dari muka bumi ini. Semoga saudara-saudara muslim kita yang masih merasakan dampak dari Covid-19 dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Dan semoga saudara-saudara muslim kita yang kemudian gugur diakibatkan karena musibah Covid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan mereka sebagai syahid di jalannya. Dan semoga kita semua ditolong dan diselamatkan oleh Allah, terutama dijaga iman kita. Ma'asyiral muslimin, mari kita berdoa kepada Allah. Kita awali doa kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi baladina hadha Indonesia wa fi biladil muslimin wa fil biladi fiha al-muslimun wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma arfa'il wabah. Allahumma arfa'il bala 'anil muslimin. Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ja'al hadha baladan balada Indonesia aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.